lanjut lagi nih Masya Allah ya buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Masih semangat 17 Agustus nih di hari kemerdekaan nih. Ada yang nanya. Apa? Iya. Merah putih, Iya, merah putih. merah putih. Ustaz Belangkong Loreng Ji. Loreng. tetap merah putih. Iya. Cincin kanan merah, cincin Cincin yang pun. putih. Ya Allah itu aja dibahas. Nih kita lanjut lagi nih. Masih panjang pembahasan kita, iklannya panjang juga nih. Ya, ini bicara masalah tentang fitrahnya manusia ini ya. Mendapatkan ujian dan Allah itu memberikan ujian kepada seseorang itu nggak mungkin di luar kebatasannya. Atau di luar kemampuannya. Tapi ada permasalahannya banyak orang yang meninggal karena sakit ya. Ada juga orang yang diuji penyakitnya ini atau mungkin wah macam-macam lah pokoknya lah. Sampai akhirnya merugikan dirinya. Nah ini maksudnya sebenarnya dari kata-kata ini apa ya Ustaz Syam ya? Mungkin apakah manusia ini melewati batas atau memang ada ujian tertentu sengaja Allah lebihin batasannya? Mohon izin penjelasannya, tafadhol Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Guruku Ustaz Maulana, Ustaz Belangkon, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin 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 ya rabbal alamin. Ba'da an aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. Allah katakan dalam Al-Quran dan ayat ini sering sekali dikutip oleh kita sebagai motivasi dalam hidup kita. Bahwasanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah diuji seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala di luar batas kemampuannya. Apa maknanya? Yang pertama, begitu mudahnya ujian yang Allah berikan kepada kita, begitu Allah menyayangi kita dengan rahmatnya, Allah tidak pernah menghendaki kesulitan bagi hambanya. Allah katakan dalam Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan untukmu bukan kesulitan. Bahkan dalam hal ibadah pun mau berwudu nggak bisa wudu karena sakit boleh pakai tayamum. Sholat yang kepanjangan 4 rakaat dalam perjalanan mungkin kesulitan boleh jadi 2 rakaat. Sholat yang awalnya punya waktu masing-masing boleh dijamak. Semuanya adalah kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu jika menyangkut ujian apa maknanya ketika Allah katakan ujian itu tidak di luar batas kemampuanmu, adalah benar-benar Allah tidak akan menguji kita di luar batas kemampuan kita. Loh, kok ada yang sampai meninggal dunia Ustadz? Kok ada yang kayaknya nggak sanggup menjalaninya? Menurut Allah dia sanggup, hanya dia yang tidak menjalaninya. Sebenarnya Allah telah memberikan kekuatan padanya. Allah telah memberikan modal kepadanya. Cuma ketika dia diuji, dia yang menyerah duluan sebelum mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini manusiawi? Ini sangat manusiawi. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih di hadapan Allah, mengira bahwa Allah meninggalkannya. Turunlah surah Ad-Duha. Allah tidak pernah mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak pernah meninggalkanmu. Kadangkala kita sebagai manusia yang terlalu cepat menyerah. Maka yang kedua, apa makna dari kalimat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha? Tidaklah diuji suatu umat atau suatu kaum di luar batas kemampuannya, adalah Allah telah memberikan kepada kita kemampuan. Lalu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita akan mempertanggungjawabkan kemampuan tersebut. Kita mengatakan, "Ya Allah, saya enggak sanggup ya Allah. Saya enggak sanggup ya Allah." Kata Allah, "Sebenarnya engkau sanggup, tapi engkau yang tidak melakukannya atau tidak berusaha lebih maksimal lagi." Maka ketika tertimpa ujian, langsung katakan dalam hati, "Ini saya mampu untuk melewatinya karena Allah yang membuat saya kuat dan Allah yang memberikan ujian." Makanya ada doa dalam surah Al-A'raf ketika kita membaca supaya kita lebih kuat lagi. Apa itu modal kekuatan? Yaitu kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana Afrig alaina sabra wa tawaffana muslimin. Kita meminta kepada Allah kesabaran karena kesabaran itulah modalnya. Kenapa banyak yang menyerah? Kenapa yang banyak orang menganggap bahwa ujiannya lebih daripada kemampuannya? Karena tidak ada kesabaran dalam dirinya. Mari tengok para nabi, mereka diuji dengan sangat berat, tapi mereka mampu. Kenapa? Karena ada kesabaran di dalam hatinya. Masya Allah. Ustaz
Ustaz Syam, ini kita bicara Iya. masalah tentang ujian hidup nih. Katanya kita kalau seandainya mau menghadapi ujian hidup ini atau mau merdeka dari ujian hidup, salah satunya adalah kuncinya bersyukur. Wah, Nah, tapi menjadi subhanallah. pertanyaan jamaah yang ada di rumah juga nih ya. Mungkin bersyukur seperti apa nih? Kadang-kadang kalau kita bicara masalah tentang orang lagi diberikan ujian hidup ini, kadang-kadang mau bersyukur nih gak kepikiran. Iya, iya, iya. Ini bagaimana Apanya yang mau nih? disyukuri gitu ya? Apa yang mau disyukuri kalau lagi gak kepikir juga gitu. Sering sekali disampaikan oleh guru kita itu tingkat tertingginya orang tertimpa musibah itu adalah ketika dia sudah bersyukur dalam ujiannya. Tapi ada Allah. caranya, nggak semudah itu. Nah caranya sesaat lagi. Oh gitu. Ya udah kalau gitu yang di rumah jangan kemana-mana ya. Jangan pindah-pindah channel, kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah,